Oke, hari ini kita mau bahas tentang diet ala Katia Aristia. Nah, sebelumnya Katia Aristia udah berhasil nurunin berat badan dia 14-20 kg dalam 2-3 bulan. Nah, awalnya Katia Aristia itu udah merasa berat badan dia itu udah overweight karena dia ngerasain setiap kali dia bergerak atau melakukan aktivitas itu udah ngos-ngosan. Apalagi semenjak dia udah berumah tangga, dia punya anak-anak dan anak-anaknya itu super aktif, sehingga ketika dia mengikuti anak-anaknya, dia cepat merasakan capek dan ngos-ngosan. Nah, dari situlah dia merasa badan dia itu udah gak benar, jadi dia berpikiran untuk melakukan penurunan berat badan. Nah, setelah Katia berpikir seperti itu, dia pergi ke dokter gizi atau dokter yang menanganin seperti itu, atau dokter terpercaya lah gitu, kita bisa dibilang. Nah, di dokter spesialis gizi ini atau di dokter yang khusus menangani permasalahan ini, di sanalah Katia Aristia disuruh untuk melakukan diet dengan pola tertentu dan sesuai tubuh dan aktivitas yang dia lakuin. Di vlognya Katia Aristia, aku ngutip 2 langkah yang dia lakuin. Yang pertama, ngatur pola makan secara disiplin. Yang kedua adalah jalan 45 menit setiap hari dengan santai dan gak capek-capek. Nah, di pola makan diet Katia Aristia, dia lebih kepada memakan makanan daging-dagingan seperti dari daging ayam, daging ikan, dan daging-daging sapi. Nah, di pola makannya Katia Aristia ini, dia memiliki 5 kali makan dalam sehari, yaitu 2 kali makan besar dan 3 kali makan selingan. Di 2 kali makan besar, dia memasukkan daging-dagingan. Di salah satu vlognya Katia Aristia, dia memasak makanannya itu dengan bumbu-bumbu dapur seperti kecap, bawang merah, bawang putih, cabai, ataupun tomat, agar memiliki rasa dan tidak plain. Nah, pada pola makannya Katia Aristia, nggak boleh sama sekali mengkonsumsi tepung, gula, santan, dan terasi. Kenapa terasi nggak boleh ya? Ternyata terasi itu bisa meningkatkan nafsu makan. Kebayangkan gimana enaknya terasi itu. Nah, makanya itu dokter Katia Aristia nggak bolehin untuk makan terasi. Kemudian, pada makan utamanya itu sering menggunakan roti gandum ataupun telur di bagian putihnya saja. Dan Katia Aristia nggak memakai minyak pada saat mengolah dagingnya, tapi menggunakan wajan teflon. Setelah itu, di makanan selingannya yang ada 3 kali jatah makanan selingnya itu, dia mengkonsumsi makanan yang low kalori, kayak buah-buahan low kalori. Contohnya kayak apel, pir, dan yang lainnya yang punya low calories. Nah, yang pola keduanya adalah 45 menit jalan santai. Dan ini harus dilakukan setiap hari, no cut, no berhenti-henti. Setiap hari, dan lakuinnya itu nggak perlu capek, nggak perlu sakit-sakitan, nggak perlu bosan-bosanan. Karena 45 menitnya ini adalah jalan santai. Nah, di jalan 45 menit ini harus dilakukan setiap hari. Tetapi waktunya yang sangat fleksibel, bisa dilakukan pagi, siang, sore, malam. Pokoknya jalan santai 45 hari.
bisa jalan di rumah, atau keliling di sekitar keliling rumah, atau di teras rumah, ataupun di luar rumah. Nah, di penelitian membuktikan kalau kita ngelakuin jalan santai 45 menit itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita dan meningkatkan enzim-enzim kita selama ini yang tidur karena aktivitas kita yang sangat sedentary. Dan ketika kita melakukan 45 menit itu, enzim-enzim ini akan aktif kembali dan meningkatkan metabolisme kita. Karena untuk melakukan penurunan badan, metabolisme kita harus di-booster. Ketika sudah di-booster, maka dengan mudah kita dapat menurunkan penurunan berat badan. Dari pola dietnya memang enggak sama sekali konsumsi sayuran, karena katanya kalau konsumsi sayuran itu bakalan menunda atau memperlambat penurunan berat badan dia, karena lebih lambat lagi mengecilkan lambung. Makanya dia tidak makan sayur-sayuran. Namun saran aku bagi teman-teman yang mau diet, angka lebih baiknya memasukkan tumbuh-tumbuhan kayak sayur-sayuran gitu, karena untuk melancarkan pengeluaran, dan juga karena kita perlu juga nutrisi dari sayur-sayuran gitu. Ya, saran aku aja sih, tapi balik lagi ke badan kita dan tubuh kita, karena badan dan tubuh kita yang memerlukannya. Kemudian di Katja Risti yang paling informasi yang sangat aku senangin itu adalah kita bisa minum es dan minum teh. Tapi teh di sini nggak boleh pakai gula-gula, tapi pakai gula khusus diet, dan bisa pakai es. Wow, karena selama ini banyak yang bilang kalau diet nggak boleh makan pakai es. Iya, kayak es krim. Tapi kalau es biasa boleh, dengan 0 kalorinya. Nah, dari Katja Ristia, kita bisa konklusi ada 2 step yang paling penting, yaitu pola makan yang harus on time dan teratur, dan kedua, jalan 45 menit secara rutin dan gak pakai cut-cutan. Jadi di sini aku mau bilang, kalau kita mau ikutin pola diet Katja Ristia, kita tuh harus nyesuaiin dulu dengan kebutuhan badan kita. Kita tuh nggak boleh jiplak plus atau jiplak plek dari dietnya Katja Ristia, karena badan kita dan badan dia itu tidak sama. Nih ya, aku bilang aja ya, berat badan kita dengan berat badan Katja Ristia itu jauh, atau tidak jauh tapi berbeda, dan aktivitas kita sama dia itu berbeda. Maka oleh karena itu kalori intake-nya kita sama Katja itu beda. Tapi untuk jalan 45 menit itu aku sangat menyarankan untuk melakukannya, karena itu bagus untuk metabolisme kita. Sekali lagi aku tekanin ya, kita boleh contoh pola makan Katja Ristia yang 5 kali sehari itu, tapi harus nyesuaiin dengan badan kita sendiri. Dan kalau kamu punya rezeki lebih, kamu boleh konsultasi ke dokter yang memang khusus nanganin. Tapi kalau kamu gak punya terlalu banyak budget, kamu cukup perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh badan kamu. Katja Ristia juga cerita kalau dia itu nggak mau untuk melakukan cheating day atau cheat meal, karena dia rasa itu kayak narkoba. Kenapa? Karena cheating day itu akan terus dilakukan. Sekali kita makan, kita bakal makan terus, kayak zat adiktif yang kayak rasa ketagihan. Makanya Katja Ristia nggak mau cheating day. Jadi itu aja ya, aku ulangi lagi konklusinya, harus jaga pola makan,
yang teratur dan disiplin. Kemudian jalan 45 menit setiap hari, no cut-cutan, no berhenti-berhenti, dan no cheating-cheating. Karena cheating itu bisa berbahaya kayak narkoba. Oke, segitu aja ya pembahasan kita tentang Katiaristia. Bagi yang mau diet, kukuhin dan kuatin kalau kita bisa melakukan diet. Sekian aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, dadah.